Semangat pagi untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Izinkan kami memperkenalkan diri kami. Kami adalah peserta Latsar CPNS Mahkamah Agung, gelombang 3, angkatan 3, kelompok 1. Untuk agenda 3, kami termasuk sub kelompok 2. Adapun, kami terdiri dari ketua Ibnu Saheru dan anggota Eko Pratama Pahroji, Rahmat Ajis Yustandar, Mona Lisa, dan saya sendiri, Ricky Martin Siombing. Adapun daftar isi, yang pertama, analisis isu. Yang kedua, baik dan buruk implementasi. Yang ketiga, rekomendasi. Dan yang terakhir, teknik analisa isu. Selanjutnya kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan sebuah kasus yang terkait dengan mata pelatihan pada agenda 3, yaitu tentang manajemen ASN dan Smart ASN. Kasus ini adalah kasus perjudian online yang dilakukan oleh salah seorang ASN di kota Aceh. Menurut pendapat kelompok kami, oknum ASN ini telah menyalahgunakan kedudukan dan perannya sebagai ASN serta lalai dalam menjalankan kewajiban dan lalai dalam menjaga kode etiknya sebagai ASN. Oknum ASN ini juga mencederai 4 pilar digital dengan tindakannya melakukan perjudian online dan menyalahgunakan teknologi untuk tujuan yang tidak baik, sehingga dia ditangkap oleh penyidik, kemudian diberikan hukuman berupa hukuman cambuk karena telah melanggar undang-undang nasional tentang perjudian dan undang-undang daerah Aceh. Berikut kami sajikan laporan beritanya. Terpidana pelanggar kanun syariat Islam di Aceh berinisial AY, 45 tahun, yang berprofesi sebagai oknum salah satu aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kota Banda Aceh, menjalani eksekusi hukuman cambuk di muka umum sebanyak 24 kali cambukan setelah dipotong masa tahanan. Dari isu ASN yang berinisial AY yang berasal dari Aceh ini dapat kita ambil beberapa hal yang baik dan atau buruk dari implementasi penerapan setiap mata pelatihan agenda 3 ini. Dari segi kedudukan sebagai ASN, hal baik yang dapat kita ambil adalah dalam hal penerapan hukuman. Provinsi Aceh telah menggunakan hukum Konon Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat, di mana hukum Konon ini setara dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di dalam hukum nasional. Pemerintah setempat sudah menerapkan hukumannya dengan baik sesuai dengan pasal 20 Konon Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang jinayah, sehingga menjadi contoh untuk masyarakat lainnya agar tidak mengulangi hal yang sama dan memberikan efek jerah pada pelaku. Hal buruk yang dapat kita ambil dari implementasi isu ini adalah pelaku merupakan ASN, di mana pegawai ASN berkedudukan sebagai aparatur negara yang melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah serta dapat memusatkan segala perhatian, pikiran, dan tenaga pada tugas yang dibebankan kepadanya. Namun, perbuatan yang dia lakukan membuat kinerjanya sebagai ASN menurun. Nilai atau citra seorang PNS jadi buruk di mata masyarakat dan menjatuhkan nama instansi di tempat dia bekerja. Yang kedua, peran sebagai ASN. Hal baik yang dapat kita ambil adalah Satpol PP dan Polisi Wilayah Tulisba Aceh telah melaksanakan kebijakan yang dibuat pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal buruk yang dapat kita ambil adalah si pelaku tidak melaksanakan kebijakan yang dibuat pembina kepegawaian. Justru pelaku telah melanggar kebijakan yang telah dibuat. Yang ketiga adalah hak dan kewajiban ASN. Hal yang baik yang dapat kita ambil adalah Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidik Satpol PP dan Polisi Wilayah Tulisba Aceh telah memenuhi kewajiban sebagai ASN. Adapun hal buruk yang dapat kita ambil adalah pelaku melanggar kewajiban sebagai ASN, di mana ASN salah satunya harus setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang. Yang ketiga,
kode etik, dan kode perilaku ASN. Hal yang baik dapat kita ambil adalah Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidik Satpol PP dan Polisi Wilayatul Hisbah Aceh telah memenuhi unsur kode etik dan kode perilaku sebagai ASN. Hal buruk yang dapat kita ambil adalah Ahmad Yani tidak melaksanakan tugasnya dengan bertanggung jawab dan tidak menunjukkan integritas tinggi, tidak melaksanakan tugasnya sebagai ASN dengan cermat dan disiplin, tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak memegang teguh nilai dasar ASN dan merusak reputasi dan integritas ASN. Materi Smart ASN. Adapun Smart ASN ada 3. Yang pertama, digital skill, digital kultur, dan digital etik, dan digital safety. Kita masuk ke digital skill. Hal yang baik yang dapat kita ambil adalah si pelaku mahir dalam menggunakan teknologi untuk mencari keuntungan. Adapun hal yang buruk yang dapat kita ambil adalah cara si pelaku untuk mendapatkan keuntungan dari teknologi ini adalah salah. Si pelaku mencari keuntungan dengan cara berjudi. Judi adalah salah satu tindak pidana dan pelaku juga merupakan seorang ASN, di mana pelaku juga menjatuhkan martabat seorang ASN di masyarakat. Digital kultur dan etik. Adapun hal yang baik yang dapat kita ambil adalah si pelaku berinteraksi dengan masyarakat dan mengajak masyarakat untuk menggunakan teknologi dalam bentuk aplikasi. Hal yang buruk dapat kita ambil adalah si pelaku mengajak masyarakat ikut bermain aplikasi tersebut dan menjual item aplikasi judi ini yang berupa chip kepada masyarakat agar ketika chip tersebut habis, masyarakat bisa membeli lagi ke pelaku. Dan yang terakhir, digital safety. Adapun hal yang baik dapat kita ambil adalah si pelaku menggunakan password dalam aplikasi maupun kode akses di HP-nya agar datanya tetap terlindungi dari para peretas. Hal yang buruk dapat kita ambil adalah si pelaku kurang menyadari dari dampak penggunaan aplikasi tersebut, datanya bisa kapan saja diretas oleh pihak aplikasi. Demikian penjelasan dari saya, terima kasih. Dari kasus ASN yang berinisial Ahmad Yani atau AY yang berasal dari Aceh ini, upaya-upaya yang dapat direkomendasikan agar praktek yang baik bisa terus dipertahankan serta ditingkatkan atau praktek yang buruk bisa menjadi lebih baik adalah sebagai berikut. Yang pertama, dari segi kedudukan sebagai ASN. Rekomendasi kami adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Aceh sudah sangat tepat dan harus tetap dipertahankan. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya pemerintah Provinsi Aceh menerapkan hukuman bagi ASN yang melanggar kode etik berbeda dengan daerah-daerah lain, di mana pemerintah Provinsi Aceh telah menggunakan hukum Kanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat, di mana hukum kanun ini setara dengan kitab undang-undang hukum pidana di dalam hukum nasional, dan aturan ini dapat ditingkatkan lagi kepada ASN yang sudah melanggar kode etik tanpa harus pandang bulu. Sedangkan praktek buruk yang sudah berjalan harus ditingkatkan agar menjadi lebih baik adalah dengan adanya kasus ini maka akan berdampak pada tingkat kepercayaan masyarakat terhadap citra ASN. Peran sebagai ASN. Rekomendasi kami adalah selain oknum ASN berinisial AY ini menerima hukuman cambuk atau hukum kanun Aceh nomor 6 tahun 2014 dengan ketentuan yaitu hukum jinayat karena ketahuan main judi online chip high domino, oknum ASN ini harus mendapatkan hukuman sesuai dengan undang-undang ASN karena sudah melanggar kode etik ASN. Sedangkan praktek buruk yang harus ditingkatkan adalah bagi ASN yang melanggar kode etik harus dihukum seberat-beratnya. Hak dan kewajiban sebagai ASN. Rekomendasi kami adalah bagi Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidik Satpol PP dan Polisi Wilayatul Hisbah Aceh sudah menegakkan aturan dengan benar dan telah memenuhi kewajiban sebagai ASN, di antaranya setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. Kode etik dan kode perilaku ASN. Rekomendasi kami adalah kepada aparat penegak hukum yang bertugas melakukan pengawasan agar dapat meningkatkan kinerja yang memenuhi unsur kode etik dan kode perilaku sebagai ASN, di antaranya melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi, melaksanakan tugas sesuai perintahan atasan atau sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan etika pemerintahan,
melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN. Sedangkan praktek buruk yang harus ditingkatkan adalah kepada ASN yang melanggar kode etik dan kode perilaku ASN yang harus diberikan hukuman dan efek jera yang seberat-beratnya apapun bentuk pelanggarannya, agar oknum ASN tersebut harus berpikir ulang untuk melakukan pelanggaran. Analisis isu. Perkenalkan, nama saya Rahman Aziz Yustandar, CPNS Mahkamah Agung Republik Indonesia, golongan 3, angkatan 3, kelompok 1. Pada kesempatan ini saya akan menguraikan teknik analisis isu oknum PNS bermain chip high domino. Saya menguraikan dengan teknik analisis isu mind maps. Mind mapping adalah teknik yang berupaya untuk memahami persoalan dengan memetakan isu berdasarkan cabang-cabang terkait, agar pikiran kita dapat membayangkan sesuatu objek sebagai satu kesatuan yang saling berhubungan. Dalam konteks ini, poin dari isu tersebut adalah oknum PNS main judi atau chips domino yang dihukum. Kemudian diuraikan dengan sebagai berikut. Dalam tangkai berwarna orange, oknum PNS Pemkot Aceh berinisial AY. Kemudian tangkai yang berwarna kuning, main chips high domino, chip sejumlah 30B. Bapak Kasih Penyelidikan Satpol PP Pemda Aceh, Bapak Marjuki mengutarakan chip sama dengan judi. Kemudian tangkai yang berwarna hijau ditangkap oleh Polda Aceh dengan melanggar pasal 20 Perda nomor 6 tahun 2014 tentang jinayah. Kemudian tangkai yang berwarna biru dikurung selama 3 bulan, dicambuk 24 kali, handphone dimusnahkan dan uang sejumlah 2 juta diberikan kepada Baitul Mal Aceh. Kemudian yang kedua, saya menggunakan teknik analisis isu fishbone diagram. Fishbone diagram mirip dengan mind mapping. Pendekatan fishbone diagram juga berupaya memahami persoalan dengan memetakan isu berdasarkan cabang-cabang terkait. Namun fishbone diagram ini lebih menekankan kepada hubungan sebab akibat, sehingga kita dapat menemukan penyebab masalah yang dipecahkan menjadi beberapa kategori yang berkaitan. Kesempatan kali ini kami menguraikan penyebab orang bermain judi dengan kategori 4M, yaitu man, materials, method, dan machine. Adapun yang kami dapatkan penyebab orang yang bermain judi adalah sebagai berikut. Dari faktor man, yaitu ingin cepat kaya dengan tempo yang singkat. 2. Dari faktor materials, yaitu kemudahan akses internet dan informasi digital saat ini. 3. Dari faktor method, yaitu dengan penggunaan yang sangat mudah sehingga orang tertarik untuk memainkannya. 4. Dari faktor machine, yaitu bisa menggunakan handphone, laptop, komputer. Sekianlah pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih banyak atas perhatiannya.